Kita mengasihi dia karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Ya nggak mungkin bisa kita itu memberi sesuatu kalau kita nggak terima dulu. Karena kita sudah dikasih oleh Tuhan, sehingga kita bisa mengasihi Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Elohim, tetapi dialah yang telah mengasihi kita. Tuhanlah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus putranya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudaraku yang terkasih, jika Elohim telah begitu mengasihi kita, kita juga harus mengasihi seorang terhadap yang lain. Sekali lagi, ayat-ayat ini loh saudara, selalu mengatakan bahwa ayolah, lakukan seperti yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan. Tuhan sudah mengasihimu begitu hebat. Kamu sebagai anak-anak yang dikasih oleh Bapa, kasihilah satu dengan yang lain. Kasihilah Tuhan. Berjalan bersama Tuhan, berjalan di dalam kasih. Intinya supaya kita bisa menerima dan kita bisa membagikan juga kasihnya Tuhan. Yohanes 13 ayat 24. Aku memberikan perintah yang baru kepadamu supaya kamu mengasihi seorang terhadap yang lain sama seperti aku. Ya kan? Sekali lagi kata, sama seperti aku. Contohlah aku, kata Tuhan. Teladanilah aku. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus mengasihi seorang terhadap yang lain. Ayat 35. Dalam hal inilah semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Ciri-ciri orang yang mengasihi dan dikasih oleh Tuhan, hidupnya kita akan lihat ya, ada 3 hal. Orang yang hidup di dalam kasih Tuhan, orang yang berjalan walk in love, berjalan dalam kasih, berjalan bersama dengan Tuhan. Yang pertama, hidup dalam kekudusan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kenapa kita disebut anak Tuhan? Karena kita hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Dan Roh Tuhan disebut Roh Kudus. Lambang burung merpati adalah lambang kekudusan, kesucian, ketulusan. Kenapa kok dikatakan Holy Spirit? Kok nggak dikatakan Spirit yang lain? Holy. Karena itu adalah karakteristik Tuhan. Dia adalah Tuhan yang kudus, maha kudus. Nanti kerjaan kita di surga, kita cuma nyanyi You are holy, holy. Kekudusan Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Kita baca ya ayatnya, 1 Korintus 13 ayat yang ke-5. Kasih tidak berbuat yang tidak pantas. Kalau ada orang pacaran terus bilang kalau kamu sayang aku, kamu mau lakukan apapun yang aku suruh, pegang-pegang, raba-raba, diajak yang lain-lain, saya katakan itu bukan kasih. Karena kasih tidak berbuat yang tidak pantas. Kasih itu kudus. Kasih itu benar. Gak mungkin justru ketika kita mengasihi seseorang, kita mau menjerumuskan orang tersebut atas dasar katanya cinta. No, it's not love, it's lust. Beda tipis antara love dan lust. Tapi dengan tegas firman Tuhan berkata, kasih tidak berbuat yang tidak pantas. Kita tahu apa yang pantas, kita tahu apa yang tidak pantas. Orang nggak perlu diajarin dan nggak perlu dikasih tahu
batas-batasnya sampai mana, saudara sudah tahu semua. Ciri orang yang hidup di dalam kasih adalah hidup dalam kekudusan. Yesus itu kudus, dia tidak pernah berbuat cemar, dia tidak pernah berbuat dosa ataupun yang jahat. Jadilah kudus karena aku kudus, kata Tuhan. Bible itu dikatakan Holy Bible. Kenapa, saudara? Karena firman yang menguduskan kita, firman yang menyucikan hidup kita. Orang yang kesukaannya terus-menerus membaca firman, merenungkan firman Tuhan, mau gak mau pikirannya ini diubahkan, pikirannya ini diperbaharui. Duh, aku salah ternyata ya, mikir seperti ini. Firman Tuhan katakan ini. Nah, diubahkan, disadarkan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-15, firman Tuhan katakan, sebagaimana dia yang telah memanggil kamu itu kudus, hendaklah kamu pun kudus dalam setiap tingkah laku. Bukan berarti kudus kalau ada yang melihat, bukan saat di gereja aja. Nanti kalau di rumah, di kamar gak ada yang lihat, kita mulai lakukan yang tidak pantas. No. Tapi ada Tuhan yang selalu menguduskan kita, ada Tuhan yang selalu mengingatkan kita, Roh Kudus bekerja di dalam kita. Ayat yang ke-16, sebab telah tertulis, kuduslah kamu karena aku ini kudus. Kenapa kita dikuduskan? Kudus itu artinya dikuduskan oleh Tuhan, dipisahkan dari dunia, dikhususkan bagi Tuhan. Saya pernah cerita nggak ya di sini? Beberapa waktu yang lalu Pastor Hana itu minta saya untuk cuci selimut. Ya, beliau tanya, "Lia, kamu kalau di Makassar itu pakai selimutnya siapa?" Saya katakan, "Saya pakai selimutnya Charlotte, Ma. Charlotte atau Scarlett ya, karena ada hadiah ulang tahun dulu dikasih sama Pastor Mila di Makassar. Kalau di Makassar saya pakai itu." "Oh iya, Lia, kamu cuci selimutnya itu, kamu dry clean, masukin di plastik, kamu kasih nama. Karena supaya nggak kecampur, itu biar yang dipakai kamu." Ya, karena yang tidur di rumah Makassar itu bukan hanya saya, banyak orang bergantian juga. Karena setiap minggu bisa nanti ada Pastor Gary, Pastor Feli, selalu ada Pastor Hana, Pastor Yusa, dan yang lain. Banyak juga mungkin teman-teman datang gitu ya. Saya itu dapatkan revelation gitu, dapatkan pewahyuan. Oh, arti dikuduskan itu gitu. Selimut aja seperti dikuduskan, disuruh cuci bersih, nanti dimasukkan di plastik khusus ya. Kalau dari laundry memang ditaruh di plastik khusus supaya nggak kotor, tercampur sama yang lain. Dikasih label lagi, nama, supaya tahu, oh ini punyanya Lia. Saudara dan saya juga seperti itu. Kenapa kita ditempatkan di dunia ini? Bukan untuk menjadi serupa dengan dunia, tetapi justru kita dibedakan supaya kita menjadi berbeda, dikuduskan, dikhususkan bagi Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Itu artinya dikuduskan. Dan saat ini Tuhan mengatakan bukan karena kekuatan kita itu bisa hidup di dalam kekudusan, tetapi karena kuasanya, kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, yang akan terus memampukan, yang akan terus menyucikan kita, yang akan terus membawa kita kepada seluruh kebenaran dan kekudusan Tuhan. Gak bisa enggak, saudara. Kita yang harus ikut Roh Tuhan. Kalau Roh Tuhan itu kudus, hidup kita mau gak mau akan kudus. Itu sudah gak bisa lagi dibantah. Dan saya percaya setiap dari kita yang hadir pada sore hari ini, di dalam saudara dan saya ada Roh Kudus. Roh Kudus itu akan terus bekerja, menguduskan saudara, menyucikan saudara, mengkhususkan saudara bagi kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan